Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Wahyuni Tias dengan NIM 8580055997 dari program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum terkait dengan pesawat sederhana, yaitu ada katrol dan tuas. Praktikum yang pertama yaitu katrol. Tujuan praktikum ini yang pertama yaitu menjelaskan manfaat penggunaan katrol. Yang kedua, membandingkan keuntungan mekanik pada beberapa jenis katrol. Yang ketiga untuk mengetahui perbedaan katrol tetap, katrol bebas, dan katrol gabungan. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada katrol yang saya buat sendiri, lalu ada tali kasur, di sini juga ada karet gelang yang elastis. Lalu di sini ada beban. Saya menggunakan lonceng dengan berat 137 gram. Lalu ada alat tulis dan tabel praktikum. Karena alat praktikum laboratorium tidak tersedia, saya menggunakan alat sederhana yang ada di rumah dengan fungsi yang sama. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berputar. Keuntungan katrol bisa berupa keuntungan mekanik dan keuntungan arah gaya. Ada berbagai macam jenis katrol, antara lain katrol tetap, katrol bergerak, katrol majemuk, atau takal. Langkah pertama yaitu saya menghubungkan tali dengan karet gelang pada salah satu ujung tali. Karet gelang digunakan sebagai indikator besar gaya tarik. Semakin panjang karet merenggang, maka gaya yang diperlukan semakin besar. Selanjutnya, saya mengikat ujung tali lainnya pada beban. Percobaan pertama menggunakan katrol tetap. Pada katrol tetap, tali dihubungkan pada beban, kemudian dilewatkan melalui bagian katrol. Saat beban ditarik, kita coba beban kita ditarik. Terlihat bahwa beban dapat terangkat, tetapi tarikan terasa lebih berat dan karet gelang merenggang cukup panjang. Nah, di sini karetnya melar sampai dengan 12 cm. Saat beban ditarik, terlihat bahwa beban dapat terangkat, tetapi tarikannya terasa lebih berat dan karet gelang merenggang cukup panjang. Nah, panjangnya ini sekitar 12 cm, tadi kita sudah ukur. Hal ini menunjukkan bahwa katrol tetap membantu mengubah arah gaya, tetapi tidak terlalu mengurangi besar gaya yang diperlukan. Percobaan yang kedua, susunan katrolnya seperti ini. Salah satu ujung tali dibuat tetap, kemudian bagian yang bergerak berada dekat beban. Saat dilakukan penarikan, beban terasa lebih mudah diangkat dan karet gelang tidak merenggang sepanjang sebelumnya. Jadi dia hanya merenggang sekitar 6 cm. Hal ini menunjukkan bahwa katrol bebas memiliki keuntungan mekanik yang lebih besar sehingga gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga menggunakan katrol gabungan. Nah, yang ketiga, percobaan ketiga menggunakan katrol gabungan. Katrol gabungan merupakan kombinasi antara katrol tetap dan katrol bebas. Pada percobaan ini, beban dapat terangkat dengan lebih ringan dibandingkan katrol tetap. Ini bebannya kita taruh di sini. Lalu pada ujung tali kita buat tetap. Lalu di sini yang satu kita lewatkan dari katrol, yang satu kita tali tetap. Seperti ini simulasinya. Dari sini kita angkat. Nah, pada percobaan ini, beban dapat terangkat dengan lebih ringan dibanding katrol tetap. Katrol gabungan membantu memperkecil gaya sekaligus mengubah arah tarikan, sehingga lebih memudahkan pekerjaan. Nah, ini tidak semudah katrol bebas, tetapi juga tarikannya tidak seberat katrol tetap. Nah, untuk tarikannya dia sekitar 6 cm. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan manfaat tuas. Yang kedua untuk menentukan keuntungan mekanik pada tuas. Tuas adalah salah satu pesawat sederhana yang memiliki lengan beban dan lengan kuasa, sehingga dia dapat dengan mudah untuk mengangkat berat yang beban menjadi ringan.
Pada prinsipnya, tuas terdiri dari titik beban, yaitu titik di mana sebuah beban diletakkan. Titik kuasa, yaitu titik di mana dilakukannya gaya. Lengan beban, yaitu jarak dari titik beban ke titik tumpu. Lengan kuasa, yaitu jarak dari titik kuasa ke titik tumpu. Beban, yaitu benda yang akan kita angkat. Kuasa, yaitu gaya yang kita kerjakan. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada titik tumpu. Di sini saya menggunakan botol air mineral yang berisikan dengan air. Yang kedua, di sini ada penggaris. Penggaris sudah saya tulisi. Di sini ada titik beban, lengan beban, titik tumpu, lengan kuasa, dan titik kuasa. Di sini ada beban 5 gram, 10 gram, 15 gram, dan 25 gram. Lalu ada alat tulis beserta tabel praktikum. Kita akan meletakkan penggaris di titik tumpu. Di sini ukuran penggarisnya yaitu 40 cm, titik tumpunya berada di 21 cm. Karena menggunakan 20 cm itu dia jomplang sehingga titik tumpunya di 21 cm. Di sini ada titik tumpu, di sini ada 20 gram dan di sini ada 5 gram. Nah, terlihat sangat berat di titik 20 gram. Sangat berat sebelah sini ya. Di sini titik tumpunya di 20 sehingga kita geser agar terasa seimbang. Kita akan geser di titik, nah di titik tumpu di 19 cm dia sudah seimbang antara beban 20 gram dengan beban 5 gram. Kita catat dulu. Nah, pada titik OR di sini ada 19 cm, tumpu ke titik kuasa 21 cm. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan 10 gram beban di titik beban. Nah, sangat jomplang sekali seperti ini ya. Maka kita geser agar dia seimbang. Kita geser ke arah. Nah, di titik tumpu 18 dia sudah seimbang. Jadi kita catat lagi di sini 18 beban dengan titik tumpu yaitu 18 cm. Dari titik tumpu ke titik kuasa yaitu 22 cm. Nah, di sini tadi sudah saya letakkan 20 gram dan 10 gram. Saya akan menambahkan 15 gram di titik beban sini. Saya akan menambahkan 15 gram sehingga bebannya akan menjadi 45 gram. Nah, di sini terlihat sekali bahwa penggarisnya miring ke sebelah kiri. Nah, kita akan sesuaikan agar dia seimbang. Di sini titik keseimbangannya ada di titik tumpu 17. Nah, di 17 cm ini dia sudah seimbang. Nah, berdasarkan praktikum ini dapat kita ketahui bahwa semakin berat beban, lengan bebannya akan semakin pendek. Semakin ringan bebannya, maka lengan kuasanya akan semakin panjang di sini. Semakin berat beban, maka lengan bebannya akan semakin pendek. Untuk menyeimbangkannya, lengan bebannya akan menjadi semakin pendek. Sebaliknya, semakin panjang lengan kuasanya, maka gaya yang diperlukan semakin kecil. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu tuas membantu mempermudah pekerjaan manusia. Keseimbangan tuas dipengaruhi oleh berat beban dan panjang lengan. Keuntungan mekanik terjadi ketika lengan kuasa lebih panjang dibanding lengan beban. Demikian praktikum yang dapat saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arita Megadomani selaku dosen pengampu praktikum IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.